Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman para pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder dalam keadaan sehat. Pejuang anxiety psikosomatis juga bertambah sehat. Semakin hari lagi itu bertambah sehat, bertambah semangat untuk sehat, untuk sembuh, untuk kembali pulih, teman-teman. Jadi ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menghadapi saat suami saya yang terkena anxiety psikosomatis itu selalu berpikir negatif tentang hal-hal atau penyakit-penyakit ya yang berbahaya, yang selalu dikait-kaitkan dengan sensasi-sensasi yang datang yang memang begitu horor menurut suami saya ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Pengalaman saya ya teman-teman ya sebagai pendamping dari suami saya yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, selalu mempunyai pikiran-pikiran negatif tentang penyakit-penyakit yang berbahaya, teman-teman. Karena memang bagi mereka para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, sensasi itu horor gitu loh, teman-teman. Apa yang dirasakan itu luar biasa, teman-teman. Sensasi-sensasi yang datang itu selalu mengganggu setiap harinya, selalu berbeda-beda setiap harinya. Mungkin bagi teman-teman lain ya, pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, sensasinya itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, kali ini adalah berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengatasi pemikiran negatif dari suami saya yang terkena anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Simak sampai habis, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, teman-teman. Baik teman-teman, pengalaman saya saat suami saya berpikiran negatif tentang penyakit-penyakit ya, pada saat 1001 sensasi itu dirasakan oleh suami saya, teman-teman. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah mengubah cara ya, pola pikir suami saya ini dengan cara memberikan afirmasi-afirmasi positif dirasakan oleh mereka. Jadi teman-teman, pastikan ya mereka untuk tidak khawatir, pastikan mereka untuk tidak panik, teman-teman, pada saat sensasi-sensasi itu datang, teman-teman ya. Yang saya lakukan selain tadi ya memberikan afirmasi-afirmasi positif ya, saya sampaikan ke suami saya bahwa sayang ini tidak apa-apa, sayang ini baik-baik saja, tenang, jangan khawatir ya, karena semua hasil dari dokter, semua hasil pemeriksaan di rumah sakit, teman-teman, pada saat suami saya masuk rumah sakit berkali-kali, berpuluh-puluh kali rumah sakit dirawat ya teman-teman ya, itu di EKG sudah, terus cek darah sudah, sampai dengan CT scan, ronsen, USG, endoskopi, dan berbagai macam dokter melakukan pengecekan, teman-teman, di dalam tubuh suami saya. Karena memang suami saya merasakan sensasi yang begitu horor, teman-teman. Yang mereka rasakan itu ya luar biasa, teman-teman. Mungkin bagi kita yang tidak mempunyai anxiety psikosomatis ini, teman-teman, itu terlihat apa ya, suami kita atau pasangan kita itu baik-baik saja, teman-teman. Tapi itu jangan dianggap sepele, teman-teman ya. Memang yang mereka rasakan itu harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita mengerti ya, teman-teman. Jadi apa yang pasangan kita, suami atau istri atau adik atau saudara terdekat ya yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, kita harus memakluminya terlebih dahulu, teman-teman. Berusaha untuk memahami apa yang mereka rasakan, teman-teman. Jadi jangan kita mengabaikannya, teman-teman. Mereka itu butuh kita, butuh support kita sebagai pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman. Jadi teman-teman ya, yang saya lakukan saat itu adalah memberikan afirmasi positif bahwa suami saya itu
memang tidak apa-apa teman-teman, karena hasilnya itu semua bagus, semua baik ya, sampai dengan dokter pun langsung memberikan informasi tersebut ke suami saya. Nah, setelah berkali-kali masuk rumah sakit teman-teman ya, suami saya ini ternyata ya didiagnosa oleh dokter itu terkena anxiety psychosomatic disorder teman-teman, karena suami saya masih belum bisa mengelola dan mengontrol pola pikirnya teman-teman, karena beranggapan apa yang dia rasakan itu berkait-kaitan dengan penyakit-penyakit berat. Nah, pada saat suami saya ini merasakan dada sesak teman-teman ya, terus dada nyeri, ulu hati mengganjal, terus kerongkongan kering atau panas, sampai dengan teman-teman, kepala ini terasa kebas, terus tangan terasa kesemutan, kaki dingin, dan 1001 sensasi yang dirasakan oleh suami saya. Akhirnya suami saya itu memiliki pola pikir yang selalu negatif dan selalu dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman. Padahal ya, itu hanya gangguan dari asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai pendamping tadi ya, selain memberikan afirmasi-afirmasi positif teman-teman, nah ajak nih teman-teman yang kedua ya, ajak pasangan kita, suami atau istri atau saudara-saudara yang lain yang terkena anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, ajak untuk melatih mental, melatih pola pikir yang selalu beranggapan ya negatif dan selalu mengarah ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ajak keluar teman-teman, ajak keluar melihat pemandangan-pemandangan yang menyegarkan mata, menyegarkan pikiran teman-teman. Nah, itu ajak keluar, entah itu ke sawah atau ke kebun ya, kalau memang tidak bisa berpergian terlalu jauh teman-teman, ajak di sekitar rumah saja teman-teman, itu boleh ya, ajak jalan kaki, olahraga jalan kaki ya, di sekitaran rumah juga nggak apa-apa teman, kalau memang belum bisa berpergian jauh ya teman-teman ya. Tapi kita harus tetap mendampingi teman-teman, sebagai pendamping pada saat suami kita atau pasangan kita ini ingin kita ajak keluar, kita harus tetap mendampingi teman-teman. Ya, olahraga pagi jalan kaki itu 1 sampai dengan 10 menit sampai dengan 30 menit teman-teman. Atau nanti bisa ditambah lagi durasinya ya, lebih lama lagi menjadi 40 menit atau 1 jam teman-teman. Dan bisa di sekitaran rumah ya, atau di jalan depan rumah, di komplek keliling rumah, itu juga bisa. Nah, biarkan mereka, para pejuang anxiety psychosomatis ini, menghirup udara segar di pagi hari ya, menghirup udara segar di pagi hari, terkena sinar matahari ya, agar sensasi itu ya itu bisa hilang perlahan teman-teman, dan pola pikirnya pun itu bisa berubah menjadi ke arah yang lebih positif teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, tadi yang pertama adalah mengafirmasi diri pasangan kita, suami kita atau istri kita atau saudara kita yang terkena gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Nah, yang kedua, ajak pasangan kita untuk keluar rumah teman-teman, untuk menghindari apa? Menghindari rebahan, menghindari malas gerak teman-teman, untuk menghindari makin menipisnya semangat teman-teman. Nah, itu cara yang kedua. Tadi ya, ajak keluar olahraga pagi ya teman-teman, dengan jalan kaki, cukup jalan kaki saja teman-teman ya. Perlahan ya teman-teman ya, lakukan durasinya itu 10 sampai 30 menit. Mungkin untuk awal-awal ya 10 menit itu tidak apa-apa, 30 menit nanti ditambah lagi sampai dengan 1 jam teman-teman. Jangan lupa
Kalau memang ia masih ada sensasi ya atau badannya lemas, itu tidak bisa berpergian jauh atau tidak bisa olahraga jauh, itu cukup di pekarangan rumah ya, di halaman rumah. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, kalau cuacanya lagi bagus dan sinar mataharinya itu sudah ada, itu berjemur teman-teman ya, berjemur. Seluruh tubuh harus kena sinar matahari teman-teman. Jadi selain tadi ya afirmasi, terus berjemur ya, olahraga pagi, ajak keluar. Nah, ini teman-teman, usahakan teman-teman untuk pasangan kita ya, suami atau istri atau saudara yang terkena anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, itu tidak stalking, tidak cari-cari di media sosial teman-teman terkait sensasi-sensasi yang mereka rasakan teman-teman. Karena apa? Jika mereka melakukan scrolling ya, mencari tahu gitu kan, apa sih yang terjadi dalam diri mereka, terjadi dengan diri mereka, sensasi-sensasi itu selalu datang begitu horor, terus dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya karena mereka masih belum bisa mengelola pola pikir mereka teman-teman. Jadi itu yang harus dirubah. Jangan sampai pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman untuk mencari tahu sendiri teman-teman ya. Pastikan kita sebagai pendamping anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman tidak membiarkan mereka bebas scrolling, bebas mencari tahu. Ya, kita sebisa mungkin mendampingi ya, memberikan waktu untuk mereka lebih memilih tontonan yang membuat semangat mereka itu bangkit teman-teman. Karena yang dibutuhkan adalah afirmasi positif, masukan-masukan positif teman-teman, untuk mereka yang sedang berjuang terbebas dari jeratan anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Nah, itulah beberapa cara yang saya lakukan kepada pasangan saya yang terkena asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi untuk para pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, jangan pernah lelah, harus lebih bersabar teman-teman. Jangan ada mengeluh. Karena apa? Kalau kita keluhan kita ya itu sampai didengar oleh pasangan kita yang memang sedang berjuang untuk sembuh, itu malah akan membuat mereka itu jadi mentalnya down teman-teman. Karena mereka akan berpikiran, aduh kasihan istri saya, aduh kasihan suami saya, gara-gara suami saya akhirnya berhenti bekerja, tidak bisa beraktivitas lagi karena fokus gitu kan. Nah, jangan sampai keluhan-keluhan kita itu ya teman-teman, kita punya keluhan itu sampai didengar oleh mereka para pejuang anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi untuk para pendamping ya, untuk para pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, bebaskan dari keluhan teman-teman. Kita harus bersabar, kita harus ikhlas membantu, mensupport, mendukung ya untuk pasangan kita agar bebas dari jebakan anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Karena dukungan kita, semangat kita itu yang mereka butuhkan. Kalau pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder ini drop ya, down, ikut terbawa situasi yang mereka rasakan, itu akan berpengaruh juga teman-teman bagi mereka ya. Akhirnya mereka yang ada tadi ya, selain berpikiran negatif lagi gitu kan, karena sudah menyusahkan, merepotkan. Nah, itu kita harus menghilangkannya teman-teman ya, dengan cara tadi, jangan mengeluh. Justru kita harus lebih semangat lagi untuk menularkan ya semangat kita itu kepada mereka pejuang anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, beberapa cara bisa dilakukan ya
Itu juga mungkin bagi teman-teman pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman sudah dilakukan berbagai macam cara. Nah, jika cara itu positif dan bisa membangkitkan semangat para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini untuk bangkit, untuk sehat kembali, itu lakukan teman-teman ya. Jangan putus asa jika cara yang sudah dilakukan itu tidak membuahkan hasil yang begitu signifikan, tidak berhasil mungkin menurut pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman. Nah, yang paling penting memang ya, pola pikir mereka itu yang harus bisa kita ubah, teman-teman, untuk selalu berpikiran positif, jangan negatif. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi teman-teman, tumbuhkan lagi rasa semangat dari kita sebagai pendamping pejuang anxiety psikosomatis, teman-teman. Usahakan kita bisa memberikan sesuatu hal yang positif ya, dan juga menjaga perkataan kita, teman-teman, menjaga lisan kita agar para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini tidak tersinggung ya, karena memang pada saat sensasi-sensasi horor itu datang, teman-teman, mereka itu lebih sensitif dari kita, mereka itu lebih cepat emosi dari kita. Karena apa? Karena tadi ya, mereka mempunyai kecemasan-kecemasan yang berlebih, teman-teman, mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih. Jadi untuk itu saya minta tolong teman-teman sebagai para pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, untuk bisa menjaga atau mengolah kalimat yang akan disampaikan kepada para pejuang anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Karena sensitivitas mereka itu lebih tinggi, teman-teman. Sedikit saja kita ada salah kata ya, apa yang disampaikan kita mungkin itu adalah hal yang baik, tapi kadang mereka menerimanya itu kurang baik ya, karena tadi, teman-teman, mereka tingkat emosional mereka, karena dengan pemikiran mereka yang negatif itu akan lebih cepat tersinggung, akan lebih cepat marah, akan lebih cepat sensitif, emosional. Nah, pada saat mereka seperti itu, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, pada saat suami saya sensitif, teman-teman. Nah, sebagai pendamping, saya lakukan ya, saya menerima tanpa membalas, teman-teman. Jangan sampai membalas ya pada saat mereka mengungkapkan apa yang mereka rasa mungkin itu tidak suka ya, perkataannya mungkin memang itu tidak tidak terkontrol karena mereka mempunyai kecemasan yang berlebih, teman-teman. Jadi kita pun tidak boleh tersinggung, teman-teman. Kita tidak boleh sensitif, teman-teman. Ya, apapun yang mereka sampaikan pada saat sensasi itu datang, kita terima saja, teman-teman. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan situasi ya yang ada. Jadi terima, terus kita memang kalau merasa mereka tersinggung, teman-teman, kita harus sampaikan permintaan maaf. Walaupun mungkin yang kita rasakan itu ya, yang kita sampaikan itu tidak salah, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, untuk kesembuhan mereka, untuk mempercepat kesembuhan mereka, para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman, kita mengalah saja, teman-teman. Ya, mengalah saja untuk mereka cepat bisa bangkit lagi, semangat lagi untuk sehat. Jadi, teman-teman, tadi ya beberapa cara yang saya lakukan kepada suami saya pada saat suami saya tidak bisa mengelola pola pikir yang kurang baik ya, teman-teman. Pola pikir yang selalu mengarah ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kita perlu ingatkan lagi, teman-teman, ke para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini, teman-teman. Apa yang mereka rasakan, apa yang sensasi yang mereka rasakan itu, ya, itu kita sampaikan lagi, ingetin lagi bahwa
menurut dokter ini hasilnya baik ya. Pemeriksaan dari dokter dari rumah sakit ini baik, tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, itu harus kita ingatkan lagi. Nah, kita harus berdasarkan data ya teman-teman ya. Kita misalkan kita ajak lagi pasangan kita untuk buka hasil labnya, untuk buka lagi hasil ronsennya, terus buka lagi hasil ini misalkan yang sudah terlanjur endoskopi atau sudah dilakukan CT scan, ronsen, USG dan yang lain-lain, kita buka lagi bahwa di situ hasil dari dokter itu tidak ada sesuatu yang serius teman-teman ya, tidak mengarah ke penyakit yang berbahaya. Jadi begitu teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kesembuhan bagi para pejuang anxiety psikosomatis disorder yang teman-teman dampingi selama ini. Jadi pesan saya teman-teman, sekali lagi kita harus bersabar sebagai pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman. Tingkatin lagi sabarnya ya. Tingkatin lagi semangatnya, karena itu akan berpengaruh kuat kepada para pejuang anxiety psikosomatis disorder yang sudah berjuang, yang selama ini berjuang untuk diri mereka sendiri agar bisa kembali pulih, agar bisa kembali sehat teman-teman. Baik teman-teman ya, sudah saya sampaikan beberapa cara mengatasi pola pikir negatif pasangan kita, suami atau istri yang berpikiran negatif ya teman-teman ya, terhadap sensasi-sensasi yang datang. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan, dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman. Nah, insya Allah nanti saya akan buat lagi video-video ya berdasarkan pengalaman saya pada saat saya menghadapi atau mengatasi suami saya yang terkena asam lambung anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini suami saya sudah sembuh total dengan tanpa obat dan tanpa herbal. Nah, untuk sensasi-sensasi atau cara penanganan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman, silakan teman-teman bisa nonton langsung di channel Kang Sunandi teman-teman. Nah, itu berbagai sensasi ya dan cara mengatasinya seperti apa, itu suami saya Kang Sunandi di channel YouTube Kang Sunandi ini sudah membuat beberapa video sesuai dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang suami saya alami pada saat sakit, pada saat berjuang melawan anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Silakan bisa menyimak ya, dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat, salam sehat.